Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati, Kepala Bidang Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan, seluruh asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan, Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah beserta jajarannya, serta hadirin peserta uji kompetensi sertifikasi pustakawan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini di Gedung Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam acara pembukaan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi pustakawan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah pada hari ini Rabu 22 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 7 September 2023. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga semoga kita mendapat syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Salam
Hadirin diperkenakan duduk kembali. Baik hadirin yang berbahagia, agar seluruh rangkaian acara kita selama 2 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bermunajat dan sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Haji Umar Falaul Alam SAG SSM HUM, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para asesor, kepada yang terhormat Ketua FPPTI Pusat, seluruh pengurus FPPTI Jawa Tengah dan para asesi yang kami hormati, mari kita berdoa sebelum pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi pustakawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, jalan yang mudah dan keberhasilan untuk kita semua. Saya akan menghantarkan doa pada kali ini dengan cara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan dan mengkondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daras salam ya aziz ya ghafar ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghira. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaqi wasu'il akhlaq. Allahumma ja'alna minal ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Allahumma ja'alna minal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Allahumma ja'alna minal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari perwakilan asesor lembaga sertifikasi profesi pustakawan. Kepada yang kami hormati, Dr. Anda Titik Kusmiati M. Hum, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua EPPTI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 2 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama EPPTI Pusat Ibu Dr. Purwani Istiana SIP MA yang hadir secara daring. Kemudian yang saya hormati Ketua EPPTI Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Ibu Jamsanah Wahyu Widayati MA dan Ibu Nur Atiyah M. Hum. Kemudian yang saya hormati pula Kepala Perpustakaan UMS Ibu Maria Husnun Nisa Esos MA beserta jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati panitia lokal pelaksanaan sertifikasi dan kolega kami para asesor kompetensi sebanyak 14 orang yang hadir di sini, semuanya sudah hadir. Kemudian yang saya banggakan para peserta sertifikasi kompetensi atau para asesi yang sudah hadir ya, sebagian mungkin masih ada yang belum hadir. Alhamdulillah pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berlangsung di UMS Solo ini merupakan implementasi dari MOU atau kerjasama antara FPPTI dengan lembaga sertifikasi pustakawan, dan pelaksanaan sertifikasi kali ini adalah yang kedua ya. Yang kedua, alhamdulillah yang pertama berjalan dengan baik, sukses ya. Kita harapkan yang kedua ini juga sama ya, sukses seperti yang di Jakarta, jangan kalah ya. Baik, juga kami sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Ketua LSP Pusat Ibu Endang Ernawati yang tidak bisa hadir pada pelaksanaan sertifikasi kali ini baik secara daring maupun luring, dan beliau mewakilkan kepada saya dan perlu kami informasikan saya di LSP sebagai Kepala Bidang Pengendali Mutu dan Ibu Ibu Lutfiati Makarim ini adalah Kepala Bidang Umum, Kepala Bagian Umum LSP. Juga kami juga membawa teman-teman dari LSP, ada beberapa dari Mbak Fadia, Pak Enu, dan apa satu lagi? Mas Enu, dan satu lagi Mbak Rita ya. Oma kalau di tempat kami ya Om. Baik Bapak Ibu sekalian, juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Perpustakaan UMS yang telah bersedia menjadi TUK, dan kita lihat TUK-nya nyaman ya, dan sarana prasarananya lengkap. Dan baru kali ini kita dapat fasilitas printer tiap sempat asesor ya. Belum pernah ya selama ini printer itu tersedia di setiap asesor ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi antrian para asesi nanti untuk melaksanakan apa namanya tugasnya ya, untuk ngeprintnya itu, karena itu menjadi kendala yang selama ini selalu dihadapi oleh para asesi. Baik, kemudian kami juga apresiasi sekali para peserta atau para asesi yang telah untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ya, walaupun dengan usaha sendiri secara mandiri, karena memang Perpustakaan Nasional itu sebagai instansi pembina di mana sertifikasi itu menjadi salah satu IKU atau indikator kinerja utama Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu
saya kira menjadi pendukung ya, mendukung pelaksanaan IKU Perpustakaan Nasional, walaupun dengan usaha sendiri. Karena memang anggaran di Perpustakaan Nasional untuk pelaksanaan sertifikasi itu sangat terbatas. Dan oleh sebab itu secara umum juga kami lihat di Jawa Tengah itu luar biasa, baik Ikatan Pustakawan Indonesia dan FPPTI yang selama ini menjadi mitra utama LSP itu telah melaksanakan sertifikasi sudah berapa kali ya? Sudah berapa kali? Kita apresiasi sekali ya. Dan ini IPI diikuti oleh FPPTI. Dan FPPTI sudah mulai. Ini nanti setelah Jawa Tengah barangkali akan diikuti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami dari LSP untuk pelaksanaan sertifikasi ini menyampaikan beberapa hal kepada para asesi ya. Saya kira selama ini sudah beberapa kali pelaksanaan asesi di Jawa Tengah termasuk yang persiapannya sangat bagus, di mana para asesor itu dengan adanya pelaksanaan persiapan yang lebih bagus itu para asesor juga tidak dibebani oleh proses yang sebelumnya harusnya sudah selesai ya, misalnya tentang PL01 PL02 gitu ya, saya kira sudah biasa dilakukan oleh Panlok dan saya kira ini menjadi nilai plus ya dari pelaksanaan sertifikasi selama ini ya, karena di daerah lain kami terus terang saja banyak mengalami kendala ketika para asesor masih dibebani dengan urusan administrasi para asesi. Kemudian para asesi ini saya kira juga sudah dipersiapkan ketika melakukan kemarin sudah ada bimbingan ya, bimbingan teknis dan harapan kami di ini pelaksanaan sertifikasi bisa berjalan lebih lancar dan kita harapkan semua asesi insya Allah bisa berhasil ya dan dinyatakan kompeten semua. Jadi kalau para asesornya ini nanti senyum-senyum terus itu saya kira akan berjalan dengan lancar. Jadi kalau nanti senyumnya sudah mulai berkurang, nah ini harus hati-hati. Mudah-mudahan dari hari ini sampai besok senyum terus. Karena para asesor yang kami bawa ini sudah adalah asesor yang sudah tersertifikasi dan sudah melakukan beberapa kali, sudah banyak melakukan sertifikasi dan profesional semua ya. Nah ini yang sebagian kita ambil dari Jawa Tengah dan kita impor juga dari Jogja, satu orang Pak. Nanti diperkenalkan ya Mbak ya. Nanti akan diperkenalkan oleh Bu Yulus siapa-siapa yang akan bertugas sebagai asesor selama 2 hari ini. Oke, ini kemudian baik karena Ibu Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan sudah hadir secara daring, saya akan akhiri sambutan dari LSP. Jadi akhir kata kami sampaikan kepada para asesi selamat berjuang. Harus dipersiapkan terutama kesehatan, jaga kesehatan. Waktunya makan. Saya kira di UMS nanti disediakan makan maupun snack. Jangan sampai nanti ketika keasikan melaksanakan tugas lupa makan siang. Nanti saja, nanti akhirnya sakit ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada semua. Selamat berjuang.
pelaksanaan sertifikasi sukses semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita simak sambutan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Dr. Opong Sumiati MSI, kami persilakan. Baik, makasih Mas Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya suaranya? Suaranya terdengar Mas, saya tidak pakai mic. Sudah kedengar Bu. Dengar ya, maaf. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya terlambat. Saya pikir 8.30 sehingga saya tadi ke bawah sarapan sebentar. Ternyata 7.30. Aduh, mohon maaf sekali. Baik, bagaimanapun ini sudah yang lalu ya. Mudah-mudahan ke depan tidak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Yang kami hormati, tadi saya sudah lihat langsung nih. Wakil Ketua 2, mohon maaf kalau salah saya sebutkan ya, Bapak Ibu sekalian, Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama FPPTI Pusat, yaitu Ibu Dr. Purwani Istiana SIP MA. Masya Allah, ini panjang sekali ya. Kemudian yang kami hormati pula hadir Ibu Jamzanah Wahyu Widayati MA, Ketua 1, mungkin ini dari FPTI Jateng ya. Kemudian ada Wakil Ketua 2, Ibu Nur Atiyah M. Hum. Kemudian saya diinformasikan pula ada Ibu Kepala Perpustakaan UMS, yaitu Ibu Maria Husnun Nisa Esos MA. Kemudian yang kami sayangi Bapak Ibu Asesor Kompetensi, kemudian Bapak Ibu peserta sertifikasi sekalian yang kami banggakan, dan teman-teman admin, juga panitia lokal yang kami cintai ya. Terima kasih kami ucapkan ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memang telah menyiapkan ya segala sesuatunya sehingga kegiatan sertifikasi apa yang mungkin tadi didengarkan oleh Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Titi telah terselenggara untuk kesekian kalinya. Insya Allah ini adalah berkat, alhamdulillah ya, berkat pertolongan Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, sehingga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala karunia dan serta barokah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah ya segala sesuatu yang kita upayakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin untuk umat Islam kita tidak lupa untuk menyampaikan wassalatu wassalamu ala Rasulullah ya, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW serta pengikutnya dan keluarganya tentunya. Selain mungkin kami sampaikan terima kasih, belum lupa saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Samsul Bahri, Bapak Teku Samsul Bahri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPI ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, akan tetapi ternyata beliau tidak memungkinkan hadir secara luring maupun daring. Jadi ada salam disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan beliau adalah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, beliau adalah Ketua IPI, yang mana IPI ini adalah tempat rumahnya LSP kita ya, LSP Pustakawan. Jadi LSP Pustakawan ini adalah bentuknya pihak ketiga yang dimiliki oleh asosiasi profesi.
di mana mungkin Bapak Ibu bertanya, Parpusnas di mana posisinya? Parpusnas ini untuk mungkin dari tahun 2012 ya, 2013 sampai tahun ini 2023, sehingga 10 atau 11 tahun ya yang lalu sampai saat ini menganggarkan dari APBN untuk kegiatan sertifikasi ya, sehingga masuk ke prioritas nasional Bapak Ibu, akan tetapi ternyata tidak mencukupi. Nah ini sehingga alhamdulillah ada inisiasi yang baik dari asosiasi profesi, yang mana ini asosiasi profesi dari EPPTI ini sudah melakukan MOU kerjasama ya, kesepakatan untuk melaksanakan berbagai atribut terkait dengan pelaksanaan sertifikasi, baik itu mulai dari BIMTEK-nya dan segala sesuatunya setelahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini MOU ini berlaku 1 tahun, mungkin ke depan kita tinjau ulang ya, mungkin Purwani, apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau tidak ya. Mohon maaf sebentar, ini ada yang ngetok. langsung di meja aja Bu. Baik ya. Aduh mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sarapan belum selesai, jadi saya minta dinaikin ke atas. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan MOU ya, alhamdulillah ini memudahkan kita saling mengevaluasi, kemudian saling mendukung ya terkait dengan pelaksanaan sertifikasi, karena sertifikasi ini memang luar biasa untuk era persaingan bebas ya, mungkin yang secara global Bapak Ibu, bukan lagi dalam tahap mungkin lokal, nasional, regional, sekarang sudah ke tahap global, yang mana yang namanya standarisasi ya, sesuatu hal baik itu produk maupun jasa termasuk kompetensi ya tentunya, ini apakah sesuai standar. Nah, ini standar yang berlaku secara nasional, dan ini ke depannya mungkin mudah-mudahan ada kesepakatan antar negara regional bahkan internasional. Ini setahap demi tahap Bapak Ibu sekalian ke depan seperti itu. Kenapa ini perlu kehati-hatian kalau dibuka secara regional bahkan global, apakah kita sudah siap? Maka ini kesempatan yang sangat baik. Tidak ada kata terlambat ya Bapak Ibu. Kita semua mempersiapkan segala sesuatunya agar SDM kita tetap bisa bekerja di negara sendiri, bahkan mungkin invasi keluar ya. Jangan sampai kita dari luar masuk ke dalam ya, kitanya belum siap, sehingga kita mungkin tidak bisa bersaing ya dengan mereka. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang baik sekali, baik untuk individu Bapak Ibu sekalian ya, sebagai SDM perpustakaan yang mungkin kita sedang menata semuanya karirnya dan keprofesionalitasan Bapak Ibu untuk bisa sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga kita semua bisa bersaing dan menjadi pakar-pakar di masing-masingnya. Dan untuk instansi di mana tempat Bapak Ibu berkarya atau bekerja tentunya mempunyai imbas ya. Imbasnya selain dari kepercayaan masyarakat terkait dengan jasa yang diberikan ya, karena memang dilakukan oleh para SDM yang mumpuni, yang profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Yang juga mungkin ada nilai tambah segala sesuatu yang memang diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini. Mungkin Bapak Ibu ketahui adanya standar nasional perpustakaan, yang namanya perpustakaan untuk perguruan tinggi seperti apa, kemudian perpustakaan khusus seperti apa, dan SDM yang melaksanakannya seperti apa, harus berapa banyak. Dan itu semuanya adalah sesuatu yang saling mendukung ya,
baik itu dari mungkin motivasi individu Bapak Ibu ya secara intrinsik, akan tetapi mungkin dari eksternal dari unit kerja Bapak Ibu yang mana memang memerlukan SDM, pengakuan SDM yang dimiliki itu sesuai ya dengan standar yang berlaku. Tentunya ini perpaduan yang baik antara motivasi internal dan eksternal ya Bapak Ibu, dan ini menjadikan terwujudnya sertifikasi yang mungkin Bapak Ibu akan laksanakan. Nah, ini akan tetapi mungkin selain motivasi seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya yang sangat diperlukan untuk mengiringi kesuksesan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu menyiapkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu akan mengikuti sertifikasi, mudah-mudahan ya kami sangat berharap dan kami percaya Bapak Ibu ini tidak main-main, tidak mungkin tebak-tebakan mungkin Bapak Ibu ya, atau mungkin gambling lah ya. Yang penting saya ikut ya, itu urusan nanti. Sebenarnya kalau untuk keprofesionalitasan Bapak Ibu, mudah-mudahan semua, saya yakin ya FPPTI sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, baik itu oleh Bapak Ibu yang melaksanakan sertifikasi ya, atau instansi Bapak Ibu yang mengirim, dan kita semua ya, dari termasuk dari Perpustakaan Nasional yang memang memiliki target yang harus harus diselesaikan tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya sesuatu hal yang luar biasa ya, kolaborasi dan kepentingan yang saling mendukung ya, dan kami berharap semuanya ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan kalau ada sesuatu hal ketika berjalan atau setelahnya atau sebelumnya mungkin Bapak Ibu rasakan, silakan dituangkan atau disampaikan kepada panitia atau langsung ke Bu Ilus ya. Bu Ilus, kita tampung semua apa yang dikeluhkan Bapak Ibu. Untuk apa? Tentunya untuk memperbaiki pelaksanaan sertifikasi ke depan. Karena ini sertifikasi ini bukan kepentingan Perpusnas atau IPI atau FPPTI semata, akan tetapi kepentingan nasional. Karena apa? Imbasnya adalah nantinya adalah SDM Indonesia profesional. Semua profesi Bapak Jokowi ya. Sebenarnya sebelum Bapak Jokowi ketika SBY ya, itu sudah menggaungkan terkait dengan mendorong semua profesi untuk disertifikasi. Karena memang dari dulu sudah terlihat adanya MEA ya. Seperti itu akan adanya persaingan antar negara, tidak hanya produk akan tetapi juga jasa ya, termasuk SDM-nya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menggalakkan dari jauh-jauh hari terkait dengan sertifikasi ini. Alhamdulillah ya, kita pusakawan apapun itu kita sukseskan sertifikasi. Semua masing-masing mungkin komponen, baik itu termasuk Perpustakaan Nasional RI sebagai regulator dan evaluator, mungkin supervisor juga ya Bapak Ibu, akan siap ya, selalu siap akan mendengarkan apa yang perlu diselesaikan, baik mulai dari mungkin rencana induk pengembangan sertifikasi, kemudian tahap berikutnya pengembangan SKKNI sendiri, Bapak Ibu sekalian, dan KKNI mungkin Bapak Ibu mendengar ya, ke depan kita coba KKNI implementasikan. Ini timnya Bu Ilus dengan Bu Indah sudah menyiapkan ya, terkait dengan nanti ada skema sertifikasi yang didasarkan pada KKNI ya. Nah, ini beda lagi. Saat ini Bapak Ibu sudah tepat ketika Bapak Ibu mengikuti sertifikasi, karena Bapak Ibu sertifikasi yang saat ini LSP 3 tawarkan itu bentuknya klaster. Klaster itu langsung mengacu ke SKKNI. Nanti ke depan mengacunya ke penetapan yang didasarkan pada penetapan Kepala Perpustakaan Nasional yang ditetapkan yang disandarkan kepada KKNI. KKNI ini juga turunan dari SKKNI. Nah, ini perlu kita bersama-sama ya
evaluasi karena kenapa? Yang namanya standar itu harus sesuai dengan kondisi atau keperluan dari pasar ya. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai standarnya masih di sini sedangkan pasarnya udah di mana. Nah, standar ini Bapak Ibu bukan hal yang tertinggi. Standar ini adalah kompetensi minimal Bapak Ibu perlu. Nah, ketika kompetensi minimal ini Bapak Ibu belum sampai, itu sangat sangat mengkhawatirkan. Jadi, ketika mungkin Bapak Ibu sudah di atas sertifikasi, itu hebat sekali ya, alhamdulillah. Tapi saat ini untuk tolok ukur Bapak Ibu kompeten atau belum kompeten adalah didasarkan kepada standar yang SKKNI. Jadi Bapak Ibu tolong ketika Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu memilih klaster, mengetahui unit kompetensi yang Bapak Ibu akan hadapi untuk diakses atau untuk semacam bukan uji akan tetapi dikonfirmasi oleh Bapak Ibu asesor terkait dengan Bapak Ibu ini bahwa nilai diri Bapak Ibu yang dituangkan dalam APL 01, 02 ya, itu Bapak Ibu kompeten dalam setiap elemen atau KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya. Nah, ini Bapak Ibu insya Allah ya akan sangat mudah, akan sangat lancar. Semua insya Allah dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi disampaikan oleh Bu Titi berdasarkan pengalaman bahwa memang yang dipersiapkan oleh FPTI sudah di atas teman-teman yang lainnya barangkali ya. Baik, terlalu panjang lebar kalau udah bicara biasanya lupa. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu dari penyelenggara FPTI sekali lagi keren sekali kemarin. Insya Allah, alhamdulillah sudah sukses yang di Jakarta ya DKI. Ya, ini di Jateng untuk keberapa kalinya saya lupa ya, 2 ya Pak Bu, apa ketiga ya. Insya Allah ini juga akan tidak ada sesuatu hal yang akan menghalangi Bapak Ibu terkait dengan capaian target masing-masing. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu asesor yang bertugas hari ini. Sehat walafiat, ya enjoy ya Bapak Ibu di perjalanannya. Saya lihat ya sangat menyenangkan walaupun mungkin perlu sedikit pijat-pijat ya. Tapi akan tetapi mudah-mudahan dengan ketemu dengan asesi yang siap Bapak Ibu tambah semangat ya. Kemudian kepada teman-teman admin tolong ya dicatat apa mungkin ada observer juga ya Bu Titi ya, sehingga ada masukan terkait dengan nanti laporan kepada BNSP yang perlu kita tindak lanjuti ya, baik itu untuk IPI yang memiliki yayasan, kemudian juga untuk LSP Pustakawan ya, dan termasuk Perpustakaan Nasional atau khususnya P3 atau Pusat Pembinaan Pustakawan. Baik itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho dan menjadikan barokah semua upaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Opong Sumiati atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya sambutan Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia sekaligus membuka acara yang diwakilkan oleh Wakil Ketua 2 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Purwani Istiana SIPMA, disilakan. Baik, terima kasih waktunya. Apakah suara saya cukup didengar? Dengar. Mendengar Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Opong Sumiati MSI. Yang terhormat Ibu Ketua LSP, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pengendali Mutu, Ibu Dr. Anda Titik Kismiati MHU. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Kompetensi Pustakawan. Yang terhormat Kepala Perpustakaan UMS, Ibu Maria Husnunisa SSMA.
Yang terhormat pula Ketua FPPTI Wilayah Jawa Tengah, Bapak Suwondo M. Hum, diwakili oleh Wakil Ketua 1 FPPTI Jawa Tengah, Ibu Zamzanah Wahyu Widayati MA. Kemudian kepada Wakil Ketua 2, Ibu Nur Atiyah M. Hum. Dan yang saya banggakan pastinya rekan-rekan saya semuanya, pustakawan hebat, peserta sertifikasi pustakawan. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir secara daring dan luring di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Opong dan juga Ibu Titi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan dalam hal ini LSP dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Pusat. Kami sangat mengucapkan terima kasih Ibu Opong dan Ibu Titi atas kesempatannya dan kepercayaannya kepada FPPTI untuk menyelenggarakan sertifikasi mandiri. Kami akan terus mengevaluasi ya MOU ini 1 tahun ya Ibu tadi. Kami akan terus mengevaluasi kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan yang kedua untuk FPPTI di wilayah yang pertama di DKI, alhamdulillah sukses, dan ini yang kedua di FPPTI Jawa Tengah. Dan hari ini saya yang ditugaskan untuk melakukan supervisi untuk kegiatan sertifikasi mandiri di FPPTI wilayah Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Ibu Maria untuk memberikan sambutan dan juga membuka. Mohon izin karena beliau pada hari ini ada tugas lain. Beliau menyampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Kepala Pembinaan Perpustakawan, dalam hal ini Ibu Opong, dan juga salam hormat kepada Ibu Ketua LSP, dalam hal ini Ibu Titi, dan juga kepada semua Bapak Ibu Asesor. Kami mengucapkan sangat terima kasih atas peluangan waktunya sehingga hadir di UMS ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu Asesor selalu sehat dan juga Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu asesi semuanya juga senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dinantikan sesungguhnya Bu Opong dan Bu Titik ya, dan Bapak Ibu asesor dinantikan oleh teman-teman pustakawan di wilayah Jawa Tengah. Hingga kami di FPTI Jawa Tengah telah membuka pendaftaran ini sejak Februari 2023 dan saat ini peserta mencapai 70 pustakawan ya, yang terdiri dari pustakawan dari sekolah 23, dari perguruan tinggi 45, dan dari instansi lain, dalam hal ini dari Balai Layanan Perpustakaan dan dari institusi Monumen Pers Nasional. Mohon maaf mungkin karena kami dari FPTI ini sudah menyelenggarakan pendaftaran sebelum kami melakukan MOU dengan perpustakaan dengan LSP, sehingga ada beberapa peserta yang mungkin dari perpustakaan sekolah. Dan kegiatan ini nanti akan terdiri dari 4 klaster. Kami mengujikan untuk klaster layanan dasar, klaster pengembangan koleksi, klaster promosi, dan klaster pengatalogan deskriptif. Dengan uji sertifikasi ini, kami mengharapkan akan lebih banyak pustakawan di Indonesia, khususnya di perpustakaan perguruan tinggi. Kita memang bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan LSP, dengan Perpustakaan Nasional, dengan IPI. Ya, salam hormat kami Ibu untuk Bapak Samsul ya, terkait dengan penguatan kompetensi pustakawan di Indonesia, khususnya di perpustakaan perguruan tinggi. Sertifikasi ini kami akan menunjukkan bahwa kita pustakawan telah kompeten dalam bidang tugas kita sehari-hari. Kita berharap seluruh pustakawan di perguruan tinggi khususnya akan bisa seluruhnya mengikuti uji kompetensi ini atau mengikuti uji sertifikasi ini sehingga seluruhnya kompeten ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kita berharap akan ada lagi wilayah lain, Bu Opong dan Bu Titi, mohon
kesempatannya. Terima kasih. Untuk nanti akan ada di FPTI Jawa Tengah dan di FPTI wilayah lain, khususnya juga di luar Jawa, Bapak Ibu. Kami mendorong FPTI di wilayah luar Jawa juga untuk bisa bergabung dalam kegiatan sertifikasi mandiri ini. Tentu ini bukan satu proses yang mudah bagi Bapak Ibu asesi yang hari ini hadir, karena kita akan melalui proses untuk uji sertifikasi kompetensi pustakawan, dan ini merupakan bagian dari proses untuk kita menuju profesionalisme pustakawan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Penyelenggara, khususnya FPTI Wilayah Jawa Tengah yang sudah secara khusus menyiapkan kegiatan ini sejak awal Februari dan baru bisa dilaksanakan di hari ini 7 September sampai dengan 8 September 2023. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai tempat uji kompetensi Bapak Ibu, dan tadi diapresiasi oleh Ketua LSP dalam hal ini Ibu Titik karena disiapkan printer ya Bu ya di tiap-tiap asesor ya. Terima kasih khususnya kepada Ibu Nisa, Ibu Unun ya atas upayanya untuk menyiapkan seluruhnya untuk penyelenggaraan sertifikasi ini. Dan kepada Bapak Ibu asesi yang sangat luar biasa, semangat Bapak Ibu semuanya. Dan ini merupakan suatu proses, apapun hasilnya, tetapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan yang terbaik untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya juga tak lupa berdoa semoga Bapak Ibu asesor senantiasa sehat ya. Dan saya menunggu senyumnya Bapak Ibu asesor. Bu Titik dan Bu Opang menyampaikan hati-hati kalau Bapak Ibu asesor sudah mulai berkurang senyumnya begitu. Baik, Bapak Ibu izin untuk membuka acara hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya buka kegiatan sertifikasi pustakawan mandiri pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, berhasil semuanya, dan semuanya dinyatakan kompeten dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Purwani. Terima kasih Bu Nina. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pengarahan tentang tata cara pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi pustakawan oleh Kepala Bidang Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan. Kepada yang kami hormati Ibu Lutfiati Makarim, SSMM, kami persilakan. Terima kasih Mas Rangga. Dalam setiap asesmen kami selalu menemui hal-hal baru, lucu dan menyenangkan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi demikian pula ya pengalaman para asesi mengikuti sertifikasi LSP Pustakawan itu menyenangkan ya pengalamannya mudah-mudahan. Baik, salam hormat untuk semua pejabat yang telah bersedia hadir, Bu Kapus, Bu Opong, juga Kepala Bidang Sertifikasi LSP Pustakawan, Bu Purwani, Bu Nina sebagai perwakilan dari FPPTI Pusat, kemudian ada di sini Bu, saya tadi kenalan kok jadi lupa namanya ya. Iya, Bu Yati tadi ya panggilannya ya. Bu Yana, nah Bu Yana dan Ibu Atiyah. Nah Bu Atiyah ingat, alhamdulillah lengkap sudah ya kesiapan kita semua untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, tinggal para asesi berjuang. Ya, diawali dengan bismillah untuk kesuksesan hari ini dan besok dalam mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan. Karena kita akan berinteraksi selama 1,5 hari, maka teman-teman perlu mengenal para asesor yang memfasilitasi teman-teman dalam melaksanakan sertifikasi ini. Saya perkenalkan, pertama
Dari sebelah kanan saya Ibu Arifah Sismita. Beliau dari Perpustakaan Nasional RI. Kedua, Bapak Jamil dari Perpustakaan UII Yogyakarta. Nah, itu tadi diekspor kata Bu Titi. Oh, diimport yang salah ya. Kemudian ada Pak Bagja, Subagja. Nah, ini Babang katanya dari BINUS University. Lalu kemudian silakan Pak Miswan dari UIN Wali Songo. Selanjutnya ada Bu Evalin dari eh, IPI ya, IPI Jawa Tengah, Salatiga. Kemudian Bunda kita Ibu Yuven yang selalu mendampingi teman-teman Jawa Tengah, ya, termasuk mempersiapkan TUK yang sudah sangat rapi ini. Selanjutnya adalah Ibu Dian Nusantari. Nah, ini cinta Indonesia dari bayi ya. Dari Perpustakaan Nasional RI selanjutnya Ibu Devi dari Perpustakaan Nasional RI, selanjutnya Ibu Pustama, Perpustakaan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI, Ibu Fatmi. Lanjut dengan Ibu Novi Murdianti, baru pulang dari haji nih Bapak dan Ibu, berkah ya. Dari Perpustakaan Nasional RI juga, selanjutnya di belakang, Bu Lilis silahkan, ini kandidat doktor dari Perpustakaan Nasional RI. Selanjutnya adalah Ibu Indres, nah dari Perpustakaan Nasional RI juga. Seperti dan saya hampir lupa, dan Bu Titi ya. Bu Titi pustakawan ahli utama juga, jadi beliau merangkap banyak hal ya. Sangat kompeten untuk segala hal ya. Dari LSP Pustakawan juga pustakawan ahli utama di Perpustakaan Nasional RI, dan saya Lutfiati Makarim dari Perpustakaan Nasional RI bersama teman-teman saya ada Omarita dan juga Fadia serta Mas Enu ya yang mendampingi kita semua. Silahkan jika ada keperluan kurang kertas, kurang pulpen, asal jangan kurang duit ya, bilang ke Mas Enu. Oke, baik. Nah, perkenalan sudah dan sekarang saya akan membacakan tata tertib Bapak Ibu. Karena interaksi antara banyak orang tentunya harus ada aturan yang dikedepankan. Yang pertama adalah peserta dilarang untuk menggunakan HP sepanjang pelaksanaan asesmen. Diharapkan kondisi silent. Apabila ada masuk SMS dari keluarga, yang penting silahkan diangkat atau dijawab dengan izin asesor ya. Ini untuk membuat Bapak Ibu semua fokus dalam mengerjakan tugas asesmen. Lalu yang kedua adalah mengobrol bersuara keras ya, menghampiri asesi lain untuk bercakap-cakap baik di ruang TUK maupun di luar ruang TUK. Karena di sini 1,5 hari ini saja sedang dilaksanakan, dipantau kompetensi Bapak Ibu semua, mulai dari pengetahuannya, aspek keterampilannya, dan satu hal lagi adalah aspek sikap kerja profesional. Oke, lalu yang ketiga selanjutnya adalah tidak menggunakan file yang ada dalam laptop Bapak dan Ibu terkait dengan tugas pekerjaan unit kompetensi tanpa izin dari asesornya. Boleh dengan izin asesornya apabila itu relevan dan diperlukan. Selanjutnya adalah tadi bertanya dan mengganggu berkomunikasi dengan sesama peserta baik di dalam ruang TUK maupun di luar, terutama di toilet ya Bapak dan Ibu. Izin toilet selama 1 jam, nah asesor menjadi curiga, ngapain di toilet 1 jam ya. Sementara itu waktu Bapak Ibu habis semua loh. Kita akan maraton selama 1,5 hari ini dari pukul, kita mulai nanti sekitar pukul 8:30 hingga pukul 5 sore Bapak dan Ibu. Lalu esok hari kita mulai lagi pukul 7:30 hingga pukul 13 ya. Dan itu diharapkan hasilnya adalah sesuai dengan harapan kita semua. Jadi Bapak Ibu siapkan fisik dan mental juga ya, karena tadi asesor juga mengharapkan segala hal yang terbaik, tapi semua tergantung kepada kemampuan Bapak dan Ibu dalam mengerjakan semua tugas dengan cepat dan benar. Cepat, tepat, dan benar. Oke. Dan terakhir, peserta
dilarang berfoto di dalam ruang TUK selama asesmen belum selesai. Ya, kita berfoto karena sudah selesai, tapi teman-teman yang lain belum, sehingga ada baiknya kita berfoto di luar ruang TUK. Itu adalah peraturan atau kewajiban yang perlu kita ikuti bersama. Lalu kemudian yang kedua adalah hak Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bertanya kepada asesor, dan asesor perlu untuk menjawab pertanyaan asesi ya dengan baik, sehingga asesi mengerti dan paham apa yang perlu dikerjakan. Bertanya, jawabannya apa Bu? Gitu ya, karena pasti tidak akan dijawab. Lalu yang kedua, mengambil kudapan yang telah disediakan oleh panitia. Silahkan. Jadi enjoy yourself here dengan segala fasilitas yang telah disediakan, sehingga tujuannya membuat Bapak Ibu fokus bisa mengerjakan tugas dengan cepat, tepat, dan benar. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan ibadah pada waktunya. Telah tersedia di sana ada musola, katanya ada masjid juga, silahkan. Yang mana yang paling efektif untuk teman-teman. Lalu tadi boleh pergi ke toilet, tapi tidak untuk bekerja sama, berdiskusi di toilet, tidak ya. Lalu yang ketiga, tidak memanfaatkan izin, ya itu tadi sama di toilet. Oke. Lalu kemudian ketika Bapak Ibu telah selesai mengerjakan seluruh tugas asesmen, ya ada yang 4 unit kompetensi, ada yang 3 unit kompetensi, silakan keluar dulu sambil asesor mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyampaikan rekomendasi hasil asesmen. Dan kita semua, asesor dan peserta juga panlok, sama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan serta keamanan, juga terutama untuk materi uji kompetensi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti istirahat di pukul 12 siang, apabila masih mengerjakan proses dalam menyelesaikan tugas, maka harap menjaga materi uji kompetensi yang Bapak Ibu pegang semua. Kita semua akan menandatangani yang namanya formulir menjaga kerahasiaan, ya. Sampaikan proses pelaksanaan asesmen kepada teman-teman yang belum ikut sertifikasi tapi tidak isi dari materi ujinya. Siap? Oke. Demikian saja dari saya, sehubung sudah pukul 8.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfia. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi akhir kebersamaan kita dalam acara pembukaan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi pustakawan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih atas kehadirannya baik secara luring dan juga daring. Dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Teriring pula doa untuk teman-teman para asesi, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam seluruh proses asesmen nanti dan bisa kembali ke instansi masing-masing dengan status kompeten. Amin, amin. Insya Allah itu saya Rangga undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.